warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjutkan satu game lagi kawan dari Tata Steel Chess 2024 babak ketiga. Dimana sampai babak ketiga tadi sudah saya jelaskan bahwa Alireza Firoza bersama Anies Giri kawan memimpin turnamen ini sampai babak ketiga dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali remis kawan. Dan di babak ketiga tadi gamenya juga saya sudah sebutkan siapa-siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang remis kawan. Tadi kita sudah ulas permainan dari juara dunia Ding Liren yang akhirnya mendapatkan kemenangan di game ketiganya mengalahkan Domaraju Hukes. Dan tadi di kolom komentar ada yang menyarankan permainannya juara dunia wanita Juan Jun melawan Jordan Van Forest kawan. Tadi belum saya cek sih gamenya seperti apa, tapi tadi sudah saya janjikan untuk mengulas permainan Nordibek Abdus Satrov. Jadi saya tetap lanjutkan untuk mengulas permainan Nordibek Abdus Satrov melawan Parham Magsudi. Langsung saja Parham di sini pegang putih mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4 dibalas dengan variasi King English pion E5. Setelah kuda C3 kawan, kuda F6 dari Abdus Satrov. Nah, di sini ada kuda F3. Kita temui 3 kuda dari pembukaan Inggris kawan yang tadi dibalas juga dengan pion E5. Yang permainan seperti ini sudah sangat saya sering jelaskan kawan, di mana kuda C6 merupakan pilihan paling populer, tapi tidak. Yang cukup menarik di sini Nordibek Abdus Satrov dorong pion E4-nya kawan, variasi yang sangat sering saya jelaskan dengan permainan pion E4. Apa yang akan dilanjutkan oleh putih kawan? Biasanya jalur utamanya permainannya adalah kuda ini berkembang ke petak C6, kemudian biasanya adalah pion G3 ataupun dengan pion E3 ataupun dengan pion D4 kawan. Kita pilih saja pion G3, jalurnya akan jadi seperti ini. Hitam akan counter dengan pion D5, baku hantam di petak D5 ambil balik oleh kuda. Kemudian setelah gajah G2 biasanya kuda tarik mundur ke petak B6. Nah, rokade, kemudian gajah E7, pion A3, hitam rokade. Biasanya seperti itu permainan 3 kuda dari pembukaan Inggris, dilanjutkan permainan 4 kuda. Tapi tidak dengan Abdus Satrov. Di sinilah yang menarik kawan. Ini jalur yang jarang dimainkan, tapi akan cukup menarik sebagai bahan referensi kita belajar. Yang sering admin jelaskan di posisi ini, kuda pasti lompat ke petak G5 oleh Parham Magsudi. Nah, di sini 2 pilihan utama kawan, pion C6, pion B5. Langkah yang populer akan dilanjutkan oleh hitam. Stockfish juga menyarankan 2 langkah ini kawan. Yang terburuk ya menteri ke petak E7. Masih logis untuk perkuat posisi pionnya, tapi tidak kuat. Nordibek Abdus Satrov dengan pion C6. Tetap korbankan pion E4-nya. Kalau kalian memilih jalur yang sering saya sebutkan dengan pion B5, kalau ditangkap menggunakan pion, langsung pion D5 dimainkan, perkuat posisi pion pusat. Kalau ditangkap dengan kuda, maka pion C6 terlebih dahulu, setelah kuda mundur, baru pion D5, baku hantam, dan coba lihat, perkuat posisi pion dengan pengorbanan pion sayap, terbuka jalur-jalur pengembangan bagi para perwira sisi menteri, ataupun gajah gelap rokade di langkah berikutnya. Ya itulah kawan, prinsip sebuah gambit, pengorbanan pion di awal pembukaan akan mempercepat proses pembukaan dan proses penyerangan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Di sini memilih dengan pion C6, Nordibek Abdus Satrov, dan anehnya di sini kawan, yang logis bagi kita tangkap pion ini langsung caplok, terutama dengan kuda G. Tapi tidak, dengan Parham memilih dengan menteri A4. Langkah ini sangat jarang diambil. Tapi ada beberapa pemain yang memainkan menteri ke petak A4 ini. Lazimnya seperti ini. Kuda G ambil pion E4. Kemudian baku hantam di petak E4. Disusul pion D5. Baku hantam lagi kawan. Kuda mundur ke G3. Hitam akan melanjutkan serangan di sisi kanannya dengan pion H5. Apakah dengan pion E3 untuk berikan ruang bagi kuda jika ada ancaman di sini kawan. Kuda mundur. Nah, hitam akan melanjutkan pengembangan kuda dan seterusnya. Sekali lagi, dari ide pengorbanan pion kawan, maka hitam akan mempunyai kesempatan pengembangan lebih cepat. Masih punya sepasang gajah, benteng pun siap bermain juga di lajur H dengan jalur seperti ini kawan. Tapi lagi-lagi jalur seperti ini memang dari kacamata kita, ya ini akan membuat hitam akan lebih cepat aktif. Tapi Stockfish juga menilai bahwa putih mempunyai keunggulan kawan. Harusnya kuda tangkap pion E4 ini. Tapi memilih dengan menteri ke petak A4, menteri hitam E7 kawan. Nah, di sini kebanyakan menteri ini mundur kembali ke petak C2 kawan.
tapi di sini memilih dengan pion F3. Langkah pion F3 ini juga merupakan rekomendasi dari engine kawan. Pilihan nomor 2. Baku hantam kawan. Pion E pukul pion F3, ambil balik oleh kuda. Kemudian pion G6, lanjut Abdus Satrop. Fiacento segera dan rokade di langkah berikutnya kawan. Di sini pion D4, lanjut Parham. Segera keluarkan gajah gelapnya kawan. Nah, opsinya mungkin rokade panjang di langkah berikutnya. Setelah gajah G7, tidak keluarkan gajah gelap, tapi memilih dengan pion C5 terlebih dahulu. Hentikan potensi pion D5, nanti gajah juga bisa menusuk posisi menteri bersama benteng kalau rokade pendek kawan. Itulah rencana dari Parham. Rokade langsung Nordvibek Abdus Satorov. Kenapa tidak dengan pion D5? Kalau dengan pion D5 ini kawan en passant, maka memberikan kesempatan putih akan mempunyai center yang sangat bagus kawan dengan dua pionnya ini. Oleh karena itu, rokade pilihan dari Nordvibek Abdus Satorov. Gajah F4 sudah sangat jelas kawan, menusuk menteri bersama benteng, tidak dipedulikan oleh Abdus Satrop. Engine menyarankan benteng E8, tapi Abdus Satrop memilih dengan kuda A6. Tentu saja gajah D6. Nah, menteri bergerak ke E3 terlebih dahulu. Dengan dukungan kudanya nanti, ya persiapan ingin mengancam posisi raja dan mengawasi raja agar tidak bisa rokade panjang. Terlebih dahulu, tidak ambil benteng kawan, usir menteri terlebih dahulu, kuda D1. Setelah mundur ke peta E6, harusnya langsung saja sikat benteng ini, tapi tidak dengan Parham. Lagi-lagi membuat langkah aneh kawan, kali ini dengan langkah kuda ke F2. Sekarang keunggulan Parham sudah hilang kawan. Harusnya ya menang materi tadi, ambil benteng. Tentu saja sekarang benteng digeser ke lajur E kawan. Nah, di sini pion H4. Ada pion B6 untuk menantang pertukaran kawan dan memperlemah posisi gajah, tentu ditolak. Kuda G5 terlebih dahulu. Menteri ke D5 kawan merupakan petak terkuat bagi hitam, tapi memilih ke peta F5 untuk provokasi pion kawan. Terprovokasi dengan pion G4, langkah yang ciamik juga, akhirnya terpaksa bergeser ke D5, Parham rokade panjang langsung di sini. Benteng naik ke peta E3 yang terkuat menurut engine, tapi Abdus Satrop baku hantam untuk membuka lajur B-nya bagi bentengnya kawan, dan aktivitas gajah setelah kuda nanti bergerak. Di sini pion dipukul pion C5. Nah, kuda ambil pion C5, korbankan kuda Nordvibek Abdus Satorov. Ataupun posisinya juga sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing di sini kawan tadi. Di sini Parham lagi-lagi membuat langkah kesalahan kawan, menteri C2. Blunder besar Parham kawan di langkah ke-19-nya. Petak mana yang terkuat bagi menteri? Ya di sini memberikan ancaman bagi kuda, tentu saja kawan mestinya jaga pion dari ancaman menteri hitam. Menteri hitam pun masih dalam posisi kena serangan dari benteng. Mungkin menteri ini akan melakukan skak untuk melarikan diri ke petak C4. Raja bergeser ke petak B1. Kuda masih dalam ancaman kawan. Apakah kalian menantang pertukaran menteri di sini di petak A6? Ya kuda jatuh oleh menteri. Kalau kalian pertahankan kuda ini, ambil contoh lari kawan ke petak A6. Awas ada pion E4. Jatuh juga kuda. Mau kemana enaknya kuda kawan? Lari ke peta E6. Masih ada pion E4. Posisi menteri tidak mempunyai ruang lagi untuk melarikan diri. Memilih menterinya ke peta C2. Dimanfaatkan Nordvibek Abdus Satorov ambil pion A2. Melepaskan kuda. Kuda tetap jatuh. Gajah ambil kuda C5. Tapi masalahnya coba lihat kawan di sini. Secara positioning hitam sangat bagus. Materi memang dia kehilangan perwira kuda. Tapi kompensasi yang didapat juga 2 pion kawan. Nordvibek Abdus Satorov mendapatkan 2 pion. Apa yang menjadi keuntungan bagi hitam di sini kawan secara posisi? Coba lihat. Gajah Fiacentonya jalannya siap dibuka. Kuda siap ke D5. Benteng di lajur E ini juga sangat aktif. Siap geser juga benteng di lajur B. Gajah pun juga siap keluar di diagonal ini untuk ikut bermain kawan. Jadi semua jalan bagi para perwiranya sudah sangat terbuka lebar. Apalagi posisi raja ini hanya ada 1 pion yang menemaninya saja kawan. Dibantu oleh menteri. Di sini Nordvibek Abdus Satorov benteng B8 terlebih dahulu. Kuda D5 kawan yang terkuat untuk segera buka diagonal gelap. Dan
kuda juga akan lebih dekat mendekati posisi pertahanan putih. Tapi memilih dengan benteng B8 terlebih dahulu. Ada pion B4 langsung ditutup kawan, di blokade. Di sini ada menteri A3 skak. Raja bergerak naik ke petak D2. Kalau blokade oleh menteri, ya pertukaran menteri tak terelakkan kawan. Atau menteri ini ya sedikit menghindar, menahan diri bisa, baku hantam bisa di sini. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Memilih raja lari ke petak D2, baru sekarang kuda D5. Mulai aktif kuda, diagonal gelap juga diaktifkan kawan. Benteng pun di lajur ini juga leluasa, masih terbuka ruangnya, jalannya. Nah, ada benteng H3 kawan, serang menteri. Blokade oleh benteng, korban benteng di sini. Not di backup to Satorov di langkah ke-23-nya. Ditolak dengan langkah kuda ke E4, menyerahkan bentengnya di sini pertukaran kawan. Seumpama kalian ambil menggunakan benteng, maka akan dibalas dengan langkah kuda ambil balik di sini kawan. Nah, di sini ada ancaman pada menteri, pada benteng. Kalau kalian sikat dengan gajah, maka berikutnya adalah menteri ambil pion B4. Di sini Stockfish menyarankan setelah benteng tadi diambil oleh kuda, menteri bergerak ke petak D3 untuk memaksa pertukaran menteri nantinya kawan. Kalau diambil dengan gajah tadi kawan, ya pion ini jatuh dan beberapa langkah berikutnya juga amburadul skakmat. Saya tak perlu lagi lanjutkan kawan di sini posisinya skakmat. Seumpama benteng ini langsung diambil oleh gajah, maka di sini kontrol lajur atau baris ketiga sudah tidak ada, ya gajah ini meluncur kawan. 3 langkah berikutnya skakmat, silahkan kalian lanjutkan sendiri. Memilih dengan langkah kuda F lompat ke E4, benteng pukul benteng ambil balik oleh gajah. Nah, pion H6 usir kuda. Kuda pukul pion F7 yang terkuat. Memilih mundur, sangat natural. Langkah dari pemain seperti kita, hindari, tidak perlu berkorban. Karena jika berkorban sekarang juga pun, ini juga was-was juga kawan. Diambil oleh raja, maka berlanjut seperti ini, benteng ikut bermain. Di sini Stockfish menyarankan ambil gajah terlebih dahulu. Kontrol petak F1, mungkin di sini kuda akan lari kawan ke petak D6. Maksud saya di sini ke petak D6 bukan ke petak E5. Dengan penjagaan kuda berkoneksi dengan perwira. Korbannya gajah di sini. Tapi memilih mundur ke petak F3. Cukup manusiawi. Kuda ambil pion B4 ancam menteri. Menteri ke C1 menantang pertukaran. Ditolak, mundur ke petak A5 dan persiapan discover di sini kawan. Di sini ada raja naik ke petak E3. Sekarang pion D5 usir kuda kawan. Kuda mundur ke D2 dan ada opsi dari Stockfish melakukan pertukaran gajah, meluncur ke B2 ancam menteri untuk meninggalkan gajahnya kawan. Tapi memilih dengan langkah pion H5, langkah yang bagus. Nah, Stockfish menyarankan baku hantam, cuma gajah di sini jatuh kawan. Memilih dengan raja mundur ke F2. Pion H pukul pion G4, kena garbuan 2 perwira. Nah, di sini kuda B3 ancam menteri. Menteri mundur ke C7, menteri D2. Nah, di sini baru pion G ambil kuda F3, pilihan dari Nodi backup to Satrop, membuka tantangan pertukar gajah. Gajah pukul gajah C8. Pion pukul pion terlebih dahulu, temponya bisa ambil benteng promosi kawan. Jadi di sini harus disikat terlebih dahulu. Diambil oleh raja, diikuti menteri ambil gajah C8 dan Parham menyerah di langkah ini kawan, di langkah ke-34. Secara materi kawan, hitam menang, unggul banyak pion kawan. Putih hanya tersisa 1 pion saja. Kalau perwira sih dihitung-hitung seimbang, gajah gelap versus gajah gelap, terus kuda versus kuda, benteng versus benteng kawan. Ya, tapi jumlah pion yang menjadi pembeda. Menyerah kawan dan kontrol waktunya pun juga sudah mulai terseok-seok. Tinggal beberapa detik saja kawan sampai langkah ke-40 untuk mendapatkan tambahan kontrol waktu. Ya berat lah, 6 langkah berikutnya berat. Sudah sangat unggul posisi hitam dengan keunggulan banyak pion. Oke, itulah kawan permainan Not di backup to Startup, di mana di awal-awal pembukaannya dia memilih jalur permainan pion E4 kawan. Di mana sudah saya sering jelaskan pion B5 merupakan yang paling populer untuk menjawab langkah atau kelanjutan kuda G5 ini. Disinilah kawan yang paling banyak diambil. Oke, semoga permainan mereka berdua bisa jadi bahan referensi di tahap pembukaan kawan. Sayangnya tadi sudah bagus posisinya Parham,
tapi blunder Menteri ke J2 tadi yang menjadi permainan berbalik arah. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.